salam dan bahagia. Bapak Ibu, jadi kami kalau di pendidikan guru penggerak itu salamnya ada salam kebiasaan, yaitu salam dan bahagia, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memulai kelas apapun itu selalu yang ditekankan oleh fasilitator ke kami ya Bu ya. Mudah-mudahan itu selalu bisa kita pakai ya. Jadi kita harus berbahagia Bapak Ibu. Ketika perasaan kita tidak bahagia, apapun yang ingin kita raih, kita tidak akan dapat menerapkannya dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf dulu Bapak dan Ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar, lebih senior, lebih hebat dari Bapak Ibu, tidak. Pasti Bapak Ibu lebih pintar dari segi keilmuan, pengalaman dan segala macam pasti. Saya berdiri di sini hanya karena ditugaskan Ibu Kune untuk berbagi pengalaman ilmu sedikit yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita bersama. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, bukan berarti saya bicara di sini berarti sudah menerapkan dengan sangat baik, bisa mengajari kami. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Saya hanya mencoba untuk menjelaskan dan mengenalkan. Saya sudah menerapkan atau belum, ada yang sudah saya terapkan ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif, ketika kita bicara tentang budaya positif, pasti kita udah punya banyak ya Bu. Kira-kira di sekolah kita ini sudah sangat banyak sekali budaya positif. Salah satunya apa itu Pak Iman? Kalau bel masuk, itu ada di dalam masuk. Ya itu ya luar biasa ya, murid kita itu nggak ada kita yang masuk nggak ada, semua sudah tahu peraturan, sudah langsung masuk. Kemudian yang lain, Bu Juli tadi bilang buang sampah. Iya, anak-anak kita sudah sadar ya Bu ya, bagaimana sampah itu letaknya di mana. Kemudian budaya positif lain yang mana yang kita sudah pakai. Banyak sekali termasuk menyapa, senyum, sapa, salam itu sudah saya lihat sepertinya sudah sangat membudaya kepada anak-anak kita. Ada yang lain, Bapak Ibu? Jadi gerakan-gerakan seperti itulah yang kita harus. Jadi sebagai seorang guru kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Banyak sekali ya budaya positif. Jadi budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita harus lebih terarah. Ini kita mau menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi langkah-langkahnya ada beberapa yang harus kita pahami dulu. Salah satunya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, maaf ya Ibu, ini agak salah ketik, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Inilah langkah yang harus kita pahami untuk kita menerapkan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu. Ketika kita melihat ini Bapak Ibu, gambar ini, paradigma mengajar dan paradigma belajar. Oke, ini yang terjadi saat ini. Kita berada di fase yang memang mengharuskan kita harus keluar dari zona nyaman itu Bapak Ibu. Saat ini sudah bertahun-tahun kita sudah sangat nyaman dengan sistem yang sudah kita jalankan. Tiba-tiba datang nih kurikulum merdeka mengatakan kepada kita harus berubah paradigmanya. Dan inilah paradigmanya Bapak Ibu. Bisa kita pahami sama-sama ya Bapak Ibu, dari yang dulu kita paradigma mengajar, sekarang kita paradigma belajar. Mungkin ini gambarnya kurang jelas, tapi bisa kan kita lihat di sini Bapak Ibu, di mana paradigma mengajar adalah seorang guru berperan di depan, kemudian muridnya mendengarkan. Inilah paradigma mengajar yang sebelumnya kita kembangkan dan kita laksanakan selama bertahun-tahun. Sedangkan sekarang kita dituntut dengan paradigma belajar. Bukan hanya murid yang belajar, tapi kita juga. Dan itu dilaksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Bersama-sama guru dan murid bersama-sama berkolaborasi melaksanakan sistem pembelajaran. Bukan hanya dominan guru yang di depan seperti ini, murid semua duduk rapi, teratur. Bapak Ibu, sebenarnya teori tentang paradigma belajar itu dikemukakan dari awalnya. Dasarnya adalah teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan pendidik yang kemudian ini dikembangkan ya. Jadi teori inilah yang dipakai. Sebenarnya konsep dari kurikulum merdeka ini Bapak Ibu perlu diketahui, ini adalah sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara.
kemudian dikembangkan lagi oleh pakar-pakar pendidikan kita, dan salah satu teori yang dipakai adalah teori Dr. William Glasser ini gitu ya. Teorinya disebut dengan teori kontrol, kemudian dikembangkan lagi nanti menjadi choice theory. Apa sih gunanya kita mempelajari tentang teori ini gitu ya Bapak Ibu? Biar kita lihat ini stimulus respon dengan teori kontrol. Inilah kita yang selama ini Bapak, di stimulus respon. Ya, kita terbiasa memandang bahwa realitas kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrol dikemukakan realitas kebutuhan kita tidak sama. Disinilah awal untuk kita mulainya nanti pembelajaran berdiferensiasi, melihat bahwa setiap anak itu unik, sehingga menuntut guru ya, meminta guru untuk lebih kreatif dalam menilai minat anak, gaya belajar anak, kesiapan belajar anak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini biasa kita seperti itu. Jadi semua kita cenderung kita samakan. Padahal dalam teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba, dalam ini kita mencoba agar semua orang berpandangan sama dengan kita. Itu kita ya. Kita sering melakukan ini kepada murid kita. Kamu seperti ini, begini. Karena kita menganggap bahwa semua itu harus berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini kita sering menilai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di sini kita lihat bahwa semua perilaku, nanti kita akan belajar, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak boleh menilai bahwa ketika anak berperilaku buruk kesalahan, dan akan seperti ini kita langsung menjudge seperti itu ya. Saya tidak mengatakan oh Miss Yeti pintar ngomong aja, memang mungkin dia, karena saya masih proses juga Ibu, masih proses merubah mindset, berubah semuanya itu memang gak mudah ya. Tapi saya sangat merasa beruntung mendapat kesempatan belajar ini. Kalau enggak, mungkin saya akan terus-terus nih melakukan kesalahan yang pasti itu akan merugikan saya sebagai pendidik yang akan kita pertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan nanti, dan merugikan juga kebuatan anak, ke perkembangan sosial emosional mereka. Berikutnya, ada di teori stimulus dikatakan orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di sini Anda tidak bisa. Kita harus pahami kita sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk ternyata nggak bisa juga ini kena. Kita sering pakai cara paksaan seperti itu. Sedangkan di sini dikatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini saya mulai belajar. Oh, ternyata kita harus berkolaborasi. Kemudian membuat beberapa konsensus dengan menciptakan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di sini kita selalu sering berpikir menang, kalah, juara atau tidak. Ini selalu konsep model berpikir kita. Sedangkan di sini kita dituntut untuk berpikir kita sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, tidak boleh menyatakan salah, sama-sama menang. Kalaupun ada yang salah, kita tidak boleh menghakimi salah, kita bisa perbaiki sama-sama. Jadi secara singkat dikatakan bahwa ini lagi ya kesimpulan dari perubahan ini ya. Yang dulu kita berorientasi pada guru, sekarang berorientasi pada siswa. Dulu siswa sebagai objek belajar, sekarang siswa yang menjadi subjeknya. Kalau objek itu ketika kita belajar kan objek itu dikenai ya Bapak Ibu ya. Sedangkan subjek dia melakukan. Dan sekarang siswa sebagai subjek dalam belajar, dia harus berperan aktif. Berikutnya proses pembelajaran terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan di sini perubahan yang sekarang kita jalani adalah proses pembelajaran terjadi di mana saja. Kemudian kalau dulu ini harus kita rubah Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka kita tidak boleh menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Tapi setiap apapun itu, materi pembelajaran yang kita berikan kepada anak murid, tujuan utamanya hanya satu, pembentukan tingkah laku atau budi pekerti. Jadi memang yang seperti kami pelajari di kurikulum Merdeka ini, guru memang harus lebih banyak sifatnya itu menuntun Bapak Ibu. Menuntun, memberi nasihat, ngomong, kita kasih
materi sesuatu, tapi tetap tujuannya mengarahkannya pada perilaku baik, budi pekerti baik. Karena apapun tujuannya, yang utama itu bukan paham ilmunya Bapak Ibu. Jadi dia harus kita benar-benar nih, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Berarti selama ini banyak sekali kesalahan yang saya buat. Bukan pemahaman tentang materi itu tujuan utama kita. Belajar itu hanya proses, tapi melalui materi itu kita mengharapkan perilaku anak yang berubah. Bagaimana dia berkarakter baik, itunya tujuan kita, Bu. Jadi tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak untuk memenuhi segala kodratnya. Dia udah punya kodrat masing-masing Bapak Ibu. Anak ini mau jadi apa, ada kodratnya. Kita hanya berwenang ya Bapak Ibu, menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan pekerti baiknya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk pada disiplin. Kalau kata disiplin udah pasti ya Bapak Ibu udah tahu disiplin itu berarti maknanya apa itu Pak Iman? Sesuatu yang dilakukan tepat waktu. Kemudian yang lain disiplin itu apa Bu Naomi? Disiplin adalah yang dilakukan dengan benar dan baik. Kalau Bu Juli, disiplin itu apa ya Bu Juli? Kita disiplin nih, kita harus tahu nih. Kayaknya kita memang guru-guru Sultan Agung ini guru-guru yang berdisiplin. Memang saya luar biasa lihat rekan-rekan guru disiplinnya luar biasa. Kita adalah guru-guru yang sangat disiplin. Jadi disiplin itu apa ya Bu? Tepat waktu, kebiasaan ya. Oke, jadi disiplin itu secara tata bahasa adalah mematuhi segala aturan yang berlaku. Kita peraturannya jam 7 kurang 15, jam 7.15 harus sudah sampai di sekolah, kita sudah harus patuhin itu, seperti ini ya. Jadi di sini kita masuk kepada namanya disiplin positif. Apa pula ini Ibu, Bapak, disiplin positif? Kita disiplin, selama ini kita sudah jadi guru-guru yang disiplin, saya yakin. Murid kita juga banyak yang sudah, rata-rata ya saya lihat anak-anak kita ini anak-anak yang berdisiplin tinggi. Tapi apakah mereka sudah berdisiplin positif Bapak Ibu? Ini yang kita pelajari sekarang. Jadi disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang diawali dengan rasa tanggung jawab. Oke? Dan menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan. Maksudnya apa ini? Jadi disiplin positif adalah disiplin ketaatan kita, taat pada peraturan yang memang karena kesadaran diri kita sendiri. Karena tanggung jawab kita bahwa ketika kita disiplin itu ada nilai kebaikannya di situ. Ketika kita mampu melakukan itu berarti kita sudah menerapkan disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua sudah menerapkan disiplin. Karena kalau kita tidak menerapkan disiplin positif, saya nggak yakin ini sampai segini tugas kita tetap mau menjalankannya. Pasti itu karena rasa tanggung jawab, kesadaran diri, dan nilai-nilai yang memang sudah tertanam dalam diri kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Berikutnya jadi disiplin positif ini lebih mengarah pada disiplin diri yang mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan yang menghasilkan, kalau bagi murid ya. Jadi kalau pada murid, disiplin ini membuat murid memahami. Jadi kita diharapkan menebarkan ini disiplin positif ini kepada guru, kepada ibu sebagai pengibatan, kepada murid kita harapkan anak-anak kita arahkan untuk ke disiplin positif dan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman, imbalan, pujian dan penghargaan. Ini dia, disiplin positif adalah disiplin yang memang kita lakukan karena motivasi diri kita sendiri, bukan karena kita takut. Kalau masih ada rasa takut karena ada rasa menghindari ketidaknyamanan, itu berarti kita harus berbenah lagi agar itu menjadi disiplin positif. Baik, sebelum kita ke sini kayaknya ini ada kita yang memaparkan ini tentang motivasi perilaku manusia. Jadi tadi kita membahas bahwa ada tadi kita melakukan sesuatu itu dengan dorongan diri sendiri gitu ya. Jadi motivasi itu terbagi dua Bapak Ibu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi kalau motivasi eksternal inilah dia. Jadi kita harus tahu bahwa apapun perilaku kita manusia, kita melakukan itu karena ada motivasinya Bapak Ibu. Kita mau ke sekolah pasti ada motivasi
motivasinya. Kita mengajar anak-anak ada motivasinya. Dan motivasi itu terbagi 3. Yang pertama, motivasi yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut hukuman. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini kita sering ya, saya sendiri mengaku Bapak Ibu, saya mungkin sering melakukan karena takut hukuman. Karena nanti ditegur Bu Umi datang bolak-balik gak nyaman saya kan gitu kan. Jadi harus saya lakukan. Termasuk berarti kita masih di posisi yang ini. Atau di posisi yang ini, kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, imbalan seperti itu. Tapi sebaiknya kita mencoba berbenah diri Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka, jadi motivasi ini disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dilakukan karena mereka atau diri kita menginginkan nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini. Itu disebut dengan motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri karena kita sudah meyakini kalau kita berbuat ini pasti baik, seperti itu. Jadi motivasi internal. Jadi yang kita, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internal? Yang pertama kita harus tahu dulu, kita melakukan itu ada nggak nilai kebajikannya, nilai kebajikan. Jadi di kurikulum Merdeka selalu menilai dengan kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan. Ketika kita melakukan sesuatu, ada nilai-nilai kebaikan untuk diri kita, untuk perkembangan anak didik kita. Berarti itu, berarti ini harus kita lakukan dengan motivasi sendiri. Karena kita yakin nilainya ini luar biasa. Dan nilainya ini pasti tidak dinilai di sini Bapak Ibu, tapi mungkin nanti di kehidupan kita lainnya, kehidupan kita setelah mati. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir munculnya motivasi eksternal ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kembali ke yang tadi ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini, tadi di awal kita tahu di teori kontrol dikatakan bahwa kita tidak boleh memandang perilaku atau kesalahan itu, kita tidak boleh memandang suatu kesalahan sebagai perilaku buruk seperti itu ya. Jadi guru dituntut untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita melihat seorang anak berperilaku negatif boleh nggak ya saya bilang, berperilaku yang terkadang membuat kita kesal, marah, kita sering menentukan itu ya Bapak Ibu. Selalu kita sering ketemukan, aduh anak ini kok buat ini segala macam gitu kan. Ternyata kita harus menggali dari 5 kebutuhan dasar ini apa sih yang tidak terpenuhi sehingga anak ini berperilaku seperti itu. Karena manusia ada 5 kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan ataupun kekuasaan. Ada anak yang cenderung mungkin dia ribut saat di kelas, kalau bicara harus kuat-kuat, nggak bisa tertib, lari sana lari sini. Itu harus kita gali Bapak Ibu. Kebutuhan apa yang tidak dapat terpenuhi oleh anak ini sebenarnya? Apakah mungkin dia tidak mendapatkan kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini? Itu tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita untuk menggali sehingga kita dapat melakukan perbaikan untuk sikap anak tersebut. Oke, berikutnya ya Bapak Ibu, jadi untuk memerankan kita untuk menjalankan ya budaya positif ini, kita harus mengenal tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita selama ini di posisi mana Bapak Ibu? Ada posisi pemberi hukuman. Nah, kamu salah, kamu nggak buat PR, kasih hukuman. Itu saya sering sekali seperti itu Bapak Ibu. Sebelum mengenal kurikulum Merdeka, saya kayaknya memang rutin ya memberi hukuman ini. Kamu berdiri di situ, oke, kamu tulis berapa halaman di pemberi hukuman. Apakah kita di sini? Harusnya kita berubah ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pembuat merasa bersalah. Kita guru terkadang Bapak Ibu kita nggak membuat hukuman, tapi melalui kalimat kita buat anak itu merasa bersalah. Hanya dengan kalimat, kamu selalu seperti ini. Contohnya ya Bapak Ibu, apa kamu gak kasihan lihat orang tua kamu? Orang tua kamu kerja, cari duit, begini segala macam. Tahu loh bagaimana orang tua cari duit, bekerja keras yang malam, kamu di sekolah, kayak gitulah kerjamu.
main-main aja, nggak mau belajar, nggak ada kasihan sama orang ya. Kalimat seperti itu ternyata membuat kita di posisi guru sebagai membuat merasa bersalah, kan gitu. Kemudian ada juga posisi guru sebagai teman. Kalau teman ini ya gitu akrab, ada ya Bapak Ibu ya, kita temui ya, kita guru jadi kayak teman, dia kayak akrab, santai aja apa seperti itu. Dia nggak memberi hukuman, dia juga tidak membuat merasa bersalah. Dia selalu di samping murid seperti teman, menyayangi seperti itu ya. Cuma terkadang di sini kelemahannya adalah dia tidak memberikan solusi atas permasalahan murid. Kita di sini di posisi temannya cenderung pembiaran, dibiarkan aja teman, ya udah begitu saja. Kan gitu, murid ini ya sudah lah, kalau begitu yang penting kita bebek aja seperti itu. Itulah posisi teman. Berikutnya ada guru yang sebagai posisi pemantau. Dia pantau ini anaknya. Murid ini seperti ini ya, Alvin ya, kita cari misal posisi si Alvin kelas 3B. Oke. Si Alvin ini, kalau di kelas selalu bicaranya kuat-kuat, dibilangin nak, kalau bicara nggak boleh kuat-kuat, keras-keras, kasar-kasar, terus nggak bisa duduk tenang-tenang, gayanya seperti preman seperti itu kan gitu kan. Saya mencoba bicara sama dia, oh ternyata masalahnya ini kalau menurut saya ya Bapak Ibu, hanya di masalah itu rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Tapi saya berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu. Saya tidak melakukan tindakan apapun untuk membantu anak itu keluar dari masalahnya. Itulah posisi saya sebagai pemantau. Jadi sebagai seorang guru, hendaknya kita di posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer adalah dia berfungsi sebagai pemantau, melihat dan memberikan solusi-solusi atas permasalahan anak murid kita. Jadi memang tugas kita ini sangat apa ya Bapak Ibu ya? Sangat apa itu Pak Ibu? Harus lengkap ya. Kalau Bu Sinu Haji gimana Bu Soni? Melihat posisi kontrol guru ini kayaknya berat ya Ibu ya. Seru berat ya. Ibaratnya memang saya gitu juga loh Bapak Ibu. Saya ketika mempelajari ini, nggak mungkin lah kita diibaratin guru itu seperti malaikat tak bersayap. Harus sempurna. Iya seperti itulah Ibu. Kayaknya macam mana? Saya ini manusia loh. Kita manusia ya Bapak Ibu. Kita punya rasa lelah, punya capek, dan peran kita tidak hanya di sini ya Bapak Ibu. Di rumah juga kita harus memerankan yang lain lagi. Tapi luar biasa sekali. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Perjuangan yang kita harapkan mudah-mudahan ini nanti ya. Jangan kita cerita jawab apa Bu. Jadi saya agak melo-melo ini. Karena saya selalu begitu. Ketika saya sudah down, saya sudah merasa saya nggak kuat. Bahkan Bu, di pendidikan guru pun saya sudah mau menyerah sebenarnya. Tapi satu hal yang memotivasi saya, tidak ada semua yang sia-sia, seperti itu saja. Jadi mudah-mudahan ini baik. Jadi mudah-mudahan ini baik untuk saya, anak saya, karena saya sudah menerapkan Bapak Ibu. Saya sudah menerapkan untuk anak saya. Nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian ke murid-murid, ada beberapa yang sudah saya terapkan ternyata baik, walaupun itu masih dalam skala kecil-kecil. Jadi udahlah, ini pasti baik buat saya. Udah jalani semangat seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga sama-sama ya Bapak Ibu, kita sama-sama motivasi diri kita sendiri ya. Jadi di posisi manajer inilah kita hendaknya bergerak ya Bapak Ibu. Berikutnya, jadi di posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti kita akan belajar gimana ini murid kok bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti kita ada komunikasi dengan segitiga restitusi. Jadi kita menuntun dia dari kalimat-kalimat kita menuntun dia untuk dia sendiri sadar atas kesalahannya dan mencari sendiri kalau kamu salah apa boleh yang kamu lakukan. Seperti itu ya. Jadi pada posisi restitusi mengacu pada murid yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Ini gampang ya. Di kelas Bu Sinu Haji udah buat kesepakatan kelas. Kemudian Bu Aikan juga buat kesepakatan kelas. Saya rasa di setiap kelas sudah saya lihat itu kesepakatan kelas ya. Oke, kalau saya minta pendapatnya Bu Aikan, kesepakatan kelasnya dibuat bagaimana ya Bu Aikan?
dari musyawarah bersama dengan murid. Oke, dari musyawarah bersama dengan murid itu baik sekali ya. Kalau Bu Sinu Haji juga Tujuannya untuk membuat disiplin dan saling menghargai antara guru. oh iya, itu memang tujuannya pas sekali yang dikatakan Bu Sinu Haji. Itu tujuannya memang benar ya. Yang dilakukan Bu Ayah sudah benar ya, bahwa keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan antara guru dan murid. Kita sekarang Bapak Ibu berusaha untuk membuat sesuatu yang bukan sifatnya peraturan, tapi kesepakatan. Bapak Ibu. Jadi kita mengundang anak-anak untuk bertanggung jawab sendiri dengan apa yang dia katakan. Jadi dalam kesepakatan kelas ini nanti akan mengarah pada namanya keyakinan kelas. Bu Ayan udah buat kesepakatan kelas gitu ya. Jadi apa sih bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya Bapak. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas, tetap itu juga kontennya. Kesepakatan kelas yang diyakini, yang memang sepakat bersama murid dan guru, dan diyakini bersama-sama murid dan guru. Murid harus yakin untuk melakukannya karena di dalam kesepakatan kelas tersebut ada nilai-nilai kebajikan. Jadi berarti kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, kita harus yakinkan pada anak-anak. Jangan kita buat kesepakatan kelas, tapi nggak kita tanamkan ini ke anak-anak. Datang tepat waktu. Nah, tepat waktu itu nilai baiknya apa? Kalau kamu sudah terbiasa datang tepat waktu, ketika kamu datang terlambat, pasti kamu nggak akan nyaman. Kan kalau kamu nggak nyaman, nggak enak belajar kan? Makanya datang tepat waktu. Jadi yang perlu kita tanamkan anak-anak adalah nilai-nilai kebajikan dari tiap poin-poin kesepakatan kelas kita. Kemudian satu lagi, dalam keyakinan kelas kita menghindari kata tidak. Misalnya, tidak datang terlambat, tidak ribut, oke. Tidak ribut saat pembelajaran, kita menghindari kata tidak. Tapi kita memakai kata tertib saat pembelajaran. Kemudian kita juga menghindari kata harus. Ya, karena dalam kesepakatan yang bunyinya yang sifatnya yakin itu tidak ada kata harus ya Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak makanya kita libatkan untuk yakin. Oke, saya untuk menunggu itu saya minta bantuan Pak Iman. Pak Iman, coba Bapak pikirkan sesuatu yang sangat berharga. Terus Bapak tulis dalam ini. Saya minta tolong ya Pak Iman. Masa nggak ada yang berharga Pak Iman? Gimana nih Pak Iman? So you want is the practice. Terserah mau apapun. Bapak tulis terus Bapak simpan di tangan Bapak. Oke. Oke cepat Bapak warnanya cepat. Harga itu emas kan? Atau orang sisiran kah? Jangan ditunjukkan pada kami Pak. Iya simpan. Oke. Sekarang Bu Aikan saya minta tolong Bu Aikan. Boleh Bu Aikan saya minta tolong. Bu Aikan boleh nggak minta kamu Pak Iman coba dipegang di tangan Bapak. Dipegang, tutup. Oke. Udah Bapak tulis tadi ya? Oke. Sekarang coba minum. Bapak tulis. Tulis di hati. Tulis di hati Pak. Udah ditulis Pak. Iya betul. Ibu Sinu Haji Pak. Oke, coba Pak. Saya minta tolong sama Bu Aikan untuk membujuk atau merayu Pak Iman gimana lah caranya biar Pak Iman mau. Tutup Pak Iman, kepala buat Pak Iman. Oke. Namanya ini Bapak. Sekarang saya minta bantuan Bu Aikan untuk bermain peran gimana berusaha sebagaimana kuat Ibu biar mau lah Pak Iman ini menunjukkan kertas itu apa yang ditulisnya sama kita. Kasih ya. Coba dulu Bu, gimana usaha Ibu? Coba Bu, gimana usaha Ibu?
Ya, mau? Nggak mau juga. Oke. Siapa yang pandai merayu ini? Coba Bu, keluarkan jurus apanya. Nomi, ayo rayuan Pulau Kelapa Nomi. Oke, gimana caranya? Bukan rahasia negara kamu suku. Cinta itu aja kamu pasti Bukan rahasia negara misalnya sementara dari Kata negara Bu Aiman, kalau karena ini depan orang ini pura-pura susah, padahal gampang deh ya. Ini karena kita harus berperan pura-pura jadi susah. Ayo, jadi kalau coba. Makanya bisa aku paksa ini. Coba. Apa itu Pak Iman? Tadi kita jadi tadi kok nanya aku. Iya, enggak makanya Bapak makanya mau tahu. Makanya Bu Aiman menunjukkan minta dia tahu. Ayo lah Iman. Oke. Ini dalam bukan dalam. Oke, kasih. Coba kalau dikasih, Hah? kalau dikasih sudah rahasia lah. Oke. Jadi Pak Iman, oke, dari sesuatu saya bilang gini, coba kamu tuliskan sesuatu yang berharga, terus simpan, terus ada orang lain yang mau tahu. Mau tahu apa itu? Terus Pak Iman mau kasih atau enggak itu sekarang? Kasih enggak? Kalau belum enggak bisa kita kelas. Kasih enggak? Harga ini kan berarti berharga. Nah, enggak bisa ya. Jadi keputusannya? kita ini. Hah? Jadi kelemahan kita. Jadi Jadi kelemahan. kalau orang tua ini marah sama dia, jadi kalau dia kan, wah lain. Iya, gitu. Oke, jadi Bapak Ibu apa sih tujuan dari bermain peran tersebut? Jadi tujuannya adalah di situ adalah bahwa diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa mengontrol kita bilang kita lah guru yang menentukan murid ini gimana, enggak, diri kita sendiri. Kan gitu. Jadi dari teori kontrol itu Pak Iman mau membukanya, mau menunjukkan sama kita, itu keputusan Pak Iman sendiri. Memang tergerak hatinya mau membuka dan memberikannya kepada kita. Dan kalaupun Pak Iman nggak mau, tetap berkeras nggak mau menunjukkan itu sama kita, itu juga keputusan Pak Iman. Jadi Pak Iman atau diri kita dalam kurikulum Merdeka dikatakan semua manusia adalah manusia merdeka. Semua kita sendiri loh, kita berperan dan ke diri kita sendiri. Begitu juga lah pada murid-murid. Jadi kita melihat bahwa murid itu adalah orang yang nggak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Kita dulu berpikir bahwa kita orang dewasa lah yang mengatur anak-anak, itu ilusi ya, dikatakan sekarang ilusi bahwa orang dewasa mengatur anak-anak, seperti itu. Baiklah, kita di sini sudah sampai pada keyakinan keras. Tadi Bu Pak sudah menyatakan ya. Jadi Bapak Ibu berarti kita sudah bisa dong buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Udah bisa ya berarti. Tapi kita berharapnya keyakinan kelas, kembali kepada topik kita tadi, keyakinan kelas itu memang kita buat dengan nilai-nilai kebajikan yang dipahami sama anak-anak. Itu dia. Jangan kita buat peraturan, tapi kita nggak mengatakan ke anak-anak, kita nggak dalamkan ke anak-anak apa sih makna dari tiap kebajikan dari poin-poin kesepakatan yang kita buat. Jadi dia bisa memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi kayak seperti tadi saya, jadi gimana ya? Tentang apa tadi itu? Oh gini ya. Tadi saya di kelas Pak Punidi, kami ulangan. Akila tahu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba dia maju ke kelas saya, nangis dia, turun air matanya, sampai nangis dia gitu. Kamu kenapa? Saya bilang, aku nggak bisa miss, katanya. Kenapa? Aku nggak bisa miss. Ya nggak bisa apa Akila, saya bilang. Aku nggak bisa ngerjakan ujiannya miss, kata dia gitu. Karena ini kan sampai jatuh-jatuh air matanya nggak bisa ngerjakan ujiannya. Oke, saya duduk. Kemudian saya mencoba bicara sama dia dengan segitiga restitusi. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan segitiga restitusi. Akila, kamu kenapa nggak bisa ngerjakan ujiannya? Saya tanya. Aku memang lemah bahasa Inggris, Miss. Aku memang lemah bahasa Inggris. Oke, kamu lemah, saya bilang. Jadi dalam segitiga, sekalian aja kita ya Bapak Ibu ya, biar sekalian. Oke, tapi dari segitiga restitusi. Oke. Ini pemecahan masalah dengan segitiga restitusi.
Itu saya bilang, oh ya, kamu lemah. Kamu lemah. Ya memang, iya sih saya bilang. Kita itu ada minat, kita suka matematika, suka bahasa Inggris, suka musik. Memang kita terbagi-bagi. Saya bilang, tapi tadi kamu bilang lemah ya. Miss bisa ngerti sih kalau kamu lemah. Ketika saya bicara itu, berarti saya masuk di posisi ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Ketika kita menyelesaikan masalah kasus anak-anak, kita bicara dengan menstabilkan identitas dulu. Itu langkah awal kita. Apa sih tujuan menstabilkan identitas ini? Buat dia dulu merasa nyaman untuk berbicara. Apa permasalahan dia? Ketika dari awal kita nggak buat dia nyaman, untuk berikutnya kita nggak bisa menggali nih apa sih permasalahan dia, kenapa dia seperti ini kan gitu. Oke, kita menstabilkan identitas. Bisa dengan kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Miss juga kayak gitu. Itu atau misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, tapi kita bukan ini terputus di sini saja Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat berikutnya seperti tadi yang saya katakan dengan si akhirnya tadi. Oh ya, kamu lemah ya bahasa Inggris ya. Emang iya sih, saya bilang ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Inggris, ada yang suka Mandarin, kita memang berbeda-beda. Tapi tadi bilang kamu lemah. Kalau lemah itu lawannya apa ya akhirnya? Buat bilang, oh iya. Menurut kamu bisa nggak yang lemah itu dikuatkan? Saya bilang gitu kan. Kemudian ini kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Baru kita mau mengarahkan murid ini. Tadi kita sudah menstabilkan identitas. Biar dia nyaman dulu untuk bercerita, biar dia jujur dulu terbuka. Kemudian kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dapat kita katakan misalnya, kamu tentunya punya alasan melakukan itu. Atau misalnya ada itu anak gitu kan, yang dia berantem sama temennya, pukul apa segala macam. Kita tanya, oke, kamu tadi kenapa begini? Kita tanya, kamu tentunya punya alasan buat itu. Jadi kita merasa sebagai temannya yang dia berbuat itu pasti punya alasan. Kenapa kita bertanya alasannya? Karena kita kembali kepada yang tadi lagi Bapak Ibu, bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi kita mau gali nih alasannya apa, biar kita dapat kenapa anak seperti itu. Kerja atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan itu? Tadi kembali ke cerita Akila. Saya bilang Akila, oh ada yang kamu lemah ya ini ya. Terus kalau yang lemah bisa nggak kita kuatkan ya Akila? Bisa semis katanya gitu. Oh bisa. Kalau bisa dikuatkan, Akila nggak mau rupanya kuat di bahasa Inggris, atau Akila mau lemah terus dalam pelajaran bahasa Inggris. Mau Miss kata itu. Jadi kalau mau, berarti bisa Akila jadi kuat dalam bahasa Inggris, nggak lemah-lemah lagi. Saya bilang gitu, diam-diam. Cemana Miss kata gitu. Menurut saya langsung masuk ke sini menanyakan keyakinan. Saya tanyakan dia lagi, saya balikkan lagi ke dia. Menurut Akila, kalau Akila mau pintar bahasa Inggris atau kuatlah dalam pelajaran bahasa Inggris, menurut Akila harus gimana? Ya Akila harus belajar lah Miss. Semalam Akila belajar atau enggak? Belajar Miss katanya. Oh belajar. Terus gimana caranya belajar? Umi suruh Akila hafal, katanya gitu kan. Umi di rumah suruh Akila hafal kata-kata hafal. Sekarang Miss tanya, Akila pernah nggak disuruh di sekolah hafal kosakata itu? Enggak Miss katanya. Nah, Miss yang suruh Akila gimana? Minggu lalu kan ada disuruh Akila buat poster-poster tentang bagian-bagian tubuh, karena kan jenis-jenis penyakit dari situ. Iya, jadi dia mata, perut, stomach, jadi stomach kan gitu kan. Hanya itu loh Akila. Akila minggu lalu mengerjakan tugas poster kita dengan baik atau enggak? Terus dia bilang, enggak Miss. Jadi dasarnya sebenarnya apa ini? Kita mencoba itu Bapak Ibu. Oke, terus saya tanya, jadi Akila kira-kira menurut Akila apalah yang harus Akila lakukan untuk bulan berikutnya kalau kita buat ujian lagi biar nilai Akila bagus? Ya Miss, Akila mau belajar. Cara belajarnya gimana? Apa dengan menghafal-hafal seperti itu? Saya bilang, enggak Miss, tugas setiap latihan yang Miss kasih, Akila harus sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Bertanya ya, kalau nggak ngerti saya bilang, ya Miss, Akila mau bertanya Miss, Akila mau belajar Miss. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu, apa
ke ujian dia berikutnya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi tadi hari ini itu yang saya terapkan. Oke, mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi kalau ini misalnya kita bisa tak, tadi di kelas Pak Poni belum ada keyakinan kelas. Jadi sebenarnya dalam posisi ini, inilah butuhnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi ketika anak mulai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kita coba tanyakan lagi. Contohnya dengan pertanyaan seperti ini. Akila, kita punya kesepakatan kelas ya? Punya, Miss. Kira-kira menurut kamu, perilaku kamu itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Kita nggak usah bilang, kamu udah nggak sesuai nih dengan kesepakatan kelas kita. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita loh. Kita nggak bilang begitu, Bapak Ibu. Sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kita bilang gitu kan. Biar dia sendiri yang menjawab. Kalau dia nggak tahu, kita ajak dia. Ayo sini kita lihat keyakinan kelas kita. Kalau dia bilang, iya nggak sesuai katanya gitu. Keyakinan kelas yang mana? Biarkan dia untuk memilih lagi. Keyakinan kelas yang mana ya? Yang sudah dilanggarnya seperti itu. Kita minta anak sendiri. Misalnya keyakinan apa yang sudah tidak sesuai sehingga seperti itu. Oke, setelah dia tahu, iya aku nggak sesuai nih dengan keyakinan. Misalnya kayak kemarin 2 minggu yang lalu ada anak di kelas Pak Pudi juga seperti itu kan, ngantuk-ngantuk apa segala macam. Nah, saya juga buat ya bahasa Inggris, saya buat kesepakatan kelas hadir seutuhnya. Saya minta anak-anak untuk hadir seutuhnya di kelas saya. Jadi saya bilang anak-anak hadir seutuhnya apa dia fokus gitu loh. Jadi ada anak-anak yang nggak fokus. Nah, berarti udah nggak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti saya ganti rupanya gara-gara handphone larut malam. Itu juga saya jadikan tugas untuk ini ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, kira-kira ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Saya terlalu banyak bicara ya. Gimana ya Bapak Ibu? Semua ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Miss, kalau tadi yang saya dengar ya, ya secara ini saya tertarik juga ya. Kan tadi saya juga refleksi ke diri saya sendiri ya. Selama ini saya sudah jadi manajer, atau saya jadi pemantau, atau saya jadi pemberi dukungan, seperti itu ya kan. Kenapa seperti itu? Terus kemudian ini juga ya, dalam arti kalau saya pelajari ini, saya dengar ini, berarti segitiga restitusi ini sama dengan yang sekarang disebut orang coaching. Coaching agak mirip Ibu, tapi saya memang kami belum dapat Ibu tentang pemahaman tentang coaching, tapi dia agak mirip. Tapi nanti lebih mendetail lagi di coaching daripada segitiga restitusi. Intinya tiga area. Kita tahu lah, pertama Iya. dia nyaman dulu, Dia jujur dulu. kemudian baru validasi tindakannya yang dia sekarang lakukan Iya. yang dia perlukan ya. Iya. Baru kemudian kita minta dia untuk menjawab sendiri, Nah, iya. Dan kita mencari solusi sendiri. Dan itu makanya kita butuhnya membuat keyakinan kelas. Kalau kita tanyakan keyakinan kelas, makanya ketika membuat keyakinan kelas ini kita minta anak-anak, memang ini suatu, kita butuh apa ya Bapak Ibu? Kita butuh bicara dengan anak ini pakai hati. Saya sangat mengeluh dengan Bu Indah, dengan kelasnya luar biasa sekali. Saya masuk di kelas itu les 78. Itu kelasnya ribut segala macam, cuek, nggak mau tahu segala macam. Saya sampai keluar kalimat saya seperti ini kepada anak-anak. Kalian di kelas 6A, 6B saya sangat sayang dengan mereka. Saya bilang. Itu sebenarnya nggak boleh diucapkan oleh seorang guru. Tapi saking keselnya saya dengan kelas itu. Di kelas 6A, 6B itu saya tanya sama mereka, bagaimana misi ini sama mereka. Misi ini sayang kali sama mereka. Karena mereka itu bisa loh membuat saya nyaman. Saya kenapa sih di kelas ini hanya untuk tertib aja nggak bisa, saya bilang itu. Siapa lagi? Ini masuk di kelas 6C. Gimana Bu Lili kalau masuk 6C?
ribut sekali kan saya. Saya jadi udah masuk situ saya udah stres duluan gitu. Mana 78 saya penuh, atasnya penuh, masuk 78 untuk kelas parah banget. Kayak gitu. Terus saya kemarin cobalah. Udah ada sih sebenarnya kesepakatan kelas Bu Ida. Saya mau coba dulu macam mana praktek. 3 minggu yang lalu saya praktekkan buat kesepakatan kelas di kelas itu. Gini, saya bilang, anak-anak, Miss tahu kalian sudah punya kesepakatan kelas itu ditempel ya sama Bu Ida, sudah buat sih bagus ya. Terus, tapi saya rasa selama saya di sini kalian itu nggak ada loh menghargai saya. Nggak, kalian tuh nggak tahu saya lelah, saya tapi nggak ada seperti itu nggak sayang. Kalian tuh nggak sayang sama guru. Jadi yang ada itu kita tuh nggak bisa belajar dengan baik sih. Materi apapun yang saya kasih itu nggak ada tepat sasaran sama kalian. Yang rugi kalian loh saya. Saya coba itu. Jadi kita buatlah kesepakatan kelas ya. Saya bimbinglah mereka. Saya punya rekamannya. Saya bimbinglah mereka untuk menurut kalian untuk kita menciptakan suatu kelas yang nyaman. Kalian ini maunya gimana? Saya bilang. Mau kalau belajar bahasa Inggris memang mau ribut-ribut kayak gini aja. Mau sesuka hati kalian? Saya bilang. Gimana mau kalian? Enggak, Miss, kami maunya yang nyaman kan. Oke, mau bener-bener mau nyaman. Saya bilang, oke kita buat ya kesepakatan kita. Kalau kita sepakat bukan saya loh yang buat, kalian yang sepakat. Saya tulis bukan tulis. Apa maunya sepakat? Miss harus begini, saya tulis. Miss harus begini, saya tulis. Saya tulisi semua itu. Apapun yang dibilang mereka saya tulisi. Semuanya sifatnya positif. Karena mereka tahu sepakat nggak mungkin yang negatif kan gitu kan. Oke. Saya tanya lagi, kalian yakin mau buat ini jadi kesepakatan? Saya bilang, yakin Miss? Kalau yakin berarti harus kalian lakukan. Kalian tahu nggak? Di balik saya poin satu-satu poin saya jabarkan. Tidak ribut, oke. Tertib selama belajar. Kalian tahu saya kalau kalian tertib dari 7 saya satu-satu saya jabarkan Bapak Ibu. Apa nilai-nilai kebaikan dari tiap kesepakatan yang itu idenya dari mereka sendiri. Oke, dari mereka sendiri. Saya bilang langsung ke mereka, saya sangat bahagia sekali kalau kalian menyadari bahwa yang kalian lakukan harus seperti ini. Kita tengok ya Kak, bagaimana kalian bisa nggak sih kalian melakukan dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian yakin. Yakin kalian ya ini baik. Oke, kita jalankan. Saya bilang 2 minggu terakhir saya masuk kelas itu ributnya masih tapi berkurang 60%. Saya sangat bersyukur gitu loh. Jadi syukur. Dan sekarang kayaknya mereka merasa lebih dekat sama saya. Kalau dulu mungkin karena saya stres duluan dengan mereka, jadi bawaan saya udah emosi nggak suka, mereka pun nggak bisa dekat sama saya. Beda dengan 6A dengan B, 6A dan 6B, saya sangat dekat dengan anak-anak 6A 6B. Terlihat sekali hubungan saling menyayangi. Itu saya kenal dengan mereka gitu ya. Tapi setelah buat keyakinan kelas, mencoba untuk saling memahami apa, saya bilang saya lelah. Kita kelas ke-6, kelas 78. Saya tahu kalian juga capek. Saya ngerti kalian bosan. Tapi dengan kondisi kelas yang ribut gini, menurut kalian jadi lebih capek atau kalian jadi lebih santai? Tenang nggak pikiran kalian dengan kelas seperti ini? Itu aja cerita saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah itu nanti bertahan lama, kebaikannya nggak tahu ya. Tapi itulah usaha yang kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ya Bapak. Tentang keributan di kelas 6C memang benar mereka ribut, tapi begini, ada nggak tahu saya salah ya, saya juga mau menyampaikan itu kepada ibu kepala sekolah. Kami sudah selesai melakukan pembelajaran, lalu ada permintaan mereka mau melihat sebuah film atau apa gitu. Saya putar, mereka jadi diam begitu. Jadi mungkin ada permintaan mereka tertentu yang mereka ingin melihat. Jadi setelah mereka menonton yang sudah mereka tonton, mereka nggak ribut gitu. 5C juga seperti itu, ribut juga luar biasa. Nah, setelah saya mau ikut kemauan mereka dengan hal yang positif, Pak kami mau nonton inilah gitu, nah gitu. Ya mereka tentram. Nah, kalau ini ibu waktu keliling kelas di 4C ada nonton mereka Bu. Nah, mereka tenang gitu. Jadi sebenarnya mereka itu orang yang ribut juga. Tapi dengan mereka permintaannya kita penuhi, gak siap kita materi, saya putar itu setelah mereka minta, mereka lebih diam dari yang ini. Salah nggak Bu? Saya buat itu saya menyampaikan itu begitu. Ya, tadi kan sudah sampaikan juga ya, kayak tadi sama ya. Kalau saya lihat di kelas 6C itu apa yang maunya kalian Pak?
maka maunya kalian pilih satu-satu, Iya. ya kan? Cuman berbeda ya. Kalau ini oke, kita sepakati bersama. Kalau yang itu kan artinya oke, maunya kalian ikutin belajar juga baik, nanti kita bisa seperti ini. Yang kedua kan, apa yang kamu inginkan, kalau memang nggak salah ya Bapak juga akan penuhi, seperti itu kan Pak. Makanya saya bilang ke Pak Guntur, oke, yang penting pembelajaran selesai, sudah selesai. Iya. Tujuannya mau disampaikan, Tujuannya kan kita punya tujuannya. Iya. Ketika kita mengajar, tujuannya apa? Kalau itu sudah tercapai, kita punya waktu yang nggak masalah untuk memberi kepada anak itu. Tadi juga disampaikan tadi kan, setiap manusia itu punya kebutuhan, ya kan? Mereka punya kebutuhan. Jadi mungkin salah satu kebutuhannya adalah didengar, diresponi kebutuhan mereka. Saya mau nonton, mungkin di rumah, misalnya ya kan. Di sini ketika kami mau nonton Bu, Pak, oke boleh. Nah mereka merasa dihargai, sebagai orang itu dihargai pendapatnya. Nah, bukan nontonnya mungkin ya, tapi dihargai itu membuat mereka jadi teman, gitu loh. Oke, apa saya lakukan ini. Tapi memang unik ya yang disampaikan ini ya tadi, artinya gini. Di sini tidak boleh ada satu pemaksaan. Terus juga tidak boleh iming-iming. Itu loh, iming-iming dengan sesuatu yang kalau lakukan ini apa sih, ini kan kita sering begitu ya. Memang ini tingkat tinggi, kalau saya katakan ya, tingkat tinggi karena apa? Artinya itu sadarnya sudah. Are you okay today? Are you okay, Helen? Okay, how about you, Mutiara? How are you today? Good. Okay, thanks a lot. Because I see that today you are good all. Okay, anak-anak Miss, my dear students, hari ini kembali dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Tetapi hari ini sebelum kita memulai kelas kita, materi pembelajaran kita, Miss mau mengajak kalian untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Apa arti kesepakatan itu, Nak? Persetujuan yang pintar. Berarti kita sama-sama membuat sebuah persetujuan. Kira-kira apa ya yang harus kesepakatan yang akan kita terapkan di kelas kita ini? Ada pendapat? Iya, Helen. Good, datang tepat waktu. Terus berikutnya saling menyayangi, ya. Dia menjaga kebersihan, ya. Jadi si Daniel sama Alexander. Jadi Nak, terus ada lagi. Ketika teman kita berbicara, kita nggak boleh ikut berbicara. Harus berbicara secara bergantian. Boleh Miss tambahkan? Oke, kalau dari Miss kesepakatan kelasnya begini. Ketika guru berbicara, murid harus mendengarkan. Ketika murid yang berbicara, guru yang harus mendengarkan. Oke, ada lagi? Yang lain, Nak? Memakai seragam sekolah dengan rapi. Thank you. Ada lagi, come on. Apa ya yang kita maksudkan? Apa, Nak? Iya, berarti tertib selama pembelajaran. Bagus. Saling menghormati. Terus apa lagi tadi yang sampai? Menjalankan piket kelas dengan tanggung jawab. Udah ya semua, ada lagi yang mau ditambahkan, Nak? Kenapa, Nak? Oke ya, bertanya ya. Jangan takut bertanya. Kita bertanya ketika tidak mengerti. Oke, jadi kita buat ya kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatannya adalah saling menyayangi, tepat waktu, terus menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, saling menghormati gitu tadi ya. Kemudian tadi ada lagi yang bilang juga tolong menolong. Kemudian harus tidak ribut, berarti harus tertib saat pembelajaran. Kemudian tadi ada yang mengatakan memakai seragam lengkap dan rapi, bertanya jika tidak mengerti, dan menjalankan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Ini kita sepakati. Kita sepakat? Kita sepakat, Nak? Sekarang saya mengajak kalian untuk mengubah kesepakatan ini biar lebih baik lagi pengaruhnya dengan menggunakan keyakinan.
saya mau mengubah, tapi perlu kesepakatan kalian dulu tuh. Kita mau mengubah kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan. Kalau keyakinan itu artinya apa ya, Nak? Iya, percaya terus melakukan. Berarti kalau yakin itu sesuatu yang kita percayai, kita yakini sehingga kita mau melakukannya. Apakah kalau kita yakin itu melakukannya karena terpaksa? Tidak. Apakah melakukannya karena ada hadiah yang dikasih? Tidak. Jadi keyakinan itu adalah kita lakukan karena percaya dan dilakukan dengan senang Hati. dengan kesadaran orang atau kesadaran diri sendiri. Oke, itu dia, Nak. Jadi kalau keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang kita sepakati dan kita yakini untuk kita lakukan karena semua ini mengandung nilai-nilai apa ya, Nak? Kira-kira nilai saling menyayangi baik nggak? Baik. Terus saling menghormati baik nggak? Baik. Menjaga ketertiban baik nggak? Baik. Berarti dari nilai-nilai ini kita yakini mengandung nilai-nilai kebaikan. Percayalah, Nak, keyakinan kelas ini kalau kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran diri, akan menjadikan apa hasilnya? Mau tahu? Kira-kira? Ya, apa itu, David? Menjadi orang yang lebih baik. Yes, good. Tepuk tangan dulu buat David. Iya. Keyakinan kelas ini, Nak, kalau kita jalankan dengan kesadaran diri sendiri, ini akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Maksudnya apa? Karakter kita menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, apalagi fungsinya? Kalau kita yakin ini, kalau kita jalankan ini keyakinan kelas, ada nggak lagi apalah manfaat dari kita, Nak? Kelas menjadi lebih tertib. Iya, itu juga salah satunya. Kalau tertib jadi apa dia, Nak? Dagangannya. Iya, jadi kalau tadi benar ya pendapat kalian. Jadi kata si David tadi, kalau kita yakini kita akan jadi pribadi yang lebih baik, karakter yang lebih baik. Kemudian materi pembelajaran akan kita dapatkan dengan lebih mudah. Itu juga berarti tujuannya seperti itu ya, Nak. Berarti kita sama-sama meyakini ya, bahwa kita punya apa namanya, Nak? Keyakinan apa, Nak? Iya, kita punya apa? Keyakinan kelas yang harus kita jalankan dengan kesadaran diri sendiri, karena ini membawa kita pada kebaikan. Setuju? Setuju.